Permisi Bu, makan nasi. Pagi, makan dulu. Jadi, perkenalkan nama saya Alfana Nasa. Saya bertugas dalam konseling ini. Maaf Ibu, boleh tahu namanya siapa? Namanya Umurnya? Umurnya 31 tahun. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, sekarang ini gigi saya sedang sakit. Kemarin sih katanya kalau konsumsi obat konstan bisa membantu Bu, jadi saya minta. Terus gejala apa yang sekarang Ibu rasakan? Kalau sekarang sih sudah mendingan, tapi kalau sekali kemarin itu biasanya sakit banget ya. Apakah obat yang Ibu minum hanya konstan? Iya Bu. Baik Ibu, memang benar konstan bisa mengurangi rasa nyeri gigi. Tapi saya ada alternatif lain untuk pengobatan sakit gigi. Namanya aketaminophen. Obat ini untuk mengurangi sakit gigi, jadi itu tidak bisa mengganti obat lain. Saran dari saya, sebaiknya Ibu menghindari makanan yang bertekstur keras, hindari minuman yang dingin, dan harus rajin merawat gigi, gosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam, terutama menjelang mau tidur, agar tidak ada sisa makanan di dalam mulut. Saya akan sayang dan saya akan melakukan alternatif serta saran dari saya. Baik Ibu, kalau begitu keputusan Ibu, apakah Ibu ingin bertanya lagi? Tidak. Baik Ibu, terima kasih. Silakan masuk. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, perkenalkan saya Kesi Andisa, saya yang bertugas dalam konseling ini. Maaf Bu, kalau boleh tahu namanya siapa? Alfana Nasa Ibu. Umurnya? 31 tahun Ibu. Baik Ibu, Alfananda, apa ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering merasa pusing. Saya khawatir dengan keadaan saya Ibu. Oh, Ibu merasa khawatir karena sering pusing? Iya Ibu. Kalau boleh tahu, biasanya pada malam hari Ibu tidur jam berapa? Saya sering insomnia, jadi saya tidurnya jam 2 pagi Ibu. Oke. Bagaimana dengan makannya? Apakah Ibu sering makan 3 kali sehari? Saya makannya kalau lapar saja Ibu. Baik, hal itu juga berpengaruh ya. Dan kalau boleh tahu, apakah siklus menstruasinya berjalan dengan lancar? Iya Ibu. Selanjutnya, apakah akhir-akhir ini Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu? Tidak Ibu. Baik, begini Bu, menurut saya penyebab yang membuat Ibu sering merasa pusing ini adalah karena anemia. Anemia sendiri itu disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B12, kekurangan zat besi, sedangkan untuk menstruasi dan konsumsi obat tertentu tidak menjadi faktor penyebab karena masih normal atau baik-baik saja. Baik Ibu, jadi alternatif apa yang harus saya lakukan ya Bu? Pertanyaan yang bagus Bu. Jadi ada beberapa alternatif yang dapat Ibu lakukan, yaitu pertama istirahat yang cukup dan makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Makanan yang mengandung zat besi itu kan tidak harus yang mahal-mahal ya Bu, kan semua makanan jika dimakan dengan kaidah tempat sehat yang sempurna pasti bagus untuk tubuh Ibu. Saya juga akan memberikan obat penambah darah untuk Ibu konsumsi. Oh baik Ibu, mulai sekarang saya tidak khawatir lagi dan saya akan melakukan alternatif yang tadi Ibu bilang. Bagus Bu, kalau itu keputusan Ibu. Apakah Ibu masih ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih juga karena sudah konseling di sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya ingin bertanya mengenai luka saya yang lama kering atau sembuh. Menurut Ibu itu bagaimana ya? Baik Ibu, tapi sebelum kita lanjut, saya akan perkenalkan diri saya ya Bu. Nama saya Sulasrina Kasbedo, saya sebagai konselor. Maaf Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Dengan Ibu Nini Bu. Ibu Nini ya? Iya. Baik Ibu, terkait pertanyaan Ibu, ketika luka luar tak lekas kering, bisa jadi bahwa tubuh Ibu kurang mendapatkan nutrisi. Nikotin dalam rokok juga bisa jadi penyebab luka tak lekas kering. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya ingin bertanya apakah Ibu merokok? Tidak Ibu. Baik Ibu.
Kalau boleh tahu, luka ibu sudah berapa lama ya? Sudah 3 minggu Bu, tapi tidak sembuh ada luka kering. Kemungkinan luka ibu terinfeksi atau ibu punya riwayat diabetes. Untuk saya sendiri, saya belum pernah periksa ke dokter, jadi saya tidak tahu saya punya riwayat diabetes. Tapi mama saya punya riwayat diabetes. Mama ibu punya riwayat diabetes. Kemungkinan terbesar ibu terkena diabetes juga, Bu. Soalnya diabetes ini merupakan penyakit turunan. Kemungkinan luka ibu lama sembuh itu dikarenakan gula darah ibu tinggi. Karena tingginya kadar gula darah penderita diabetes dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh sehingga mempermudah luka terinfeksi. Selain itu juga meningkatkan risiko peradangan pada area tubuh yang terluka. Jadi itu bisa membuat luka ibu lama untuk sembuh atau kering. Oh, jadi menurut Ibu bagaimana solusinya, Bu? Bagi ibu solusinya untuk diabetes ini, ibu harus menerapkan pola makan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Terus terkait luka ibu, bersihkan luka setiap hari ya Bu. Lalu kurangi tekanan pada luka, terus menghindari bagian yang luka terkena paparan langsung dengan lingkungan sekitar dengan cara menutupi luka dengan perban. Kemudian yang terakhir, ibu harus kontrol kadar gula darah. Baik, terima kasih Bu untuk informasi dan solusi. Saya Sama-sama Bu, semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih Bu, saya permisi ya Bu. Ya Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ingin menanyakan mengenai tangan saya di bagian jari-jari ini rasanya sakit sekali Bu. Menurut Ibu itu kenapa ya? Oh ya, baik Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Kamila Nini Kurnia, biasa dipanggil Nini. Maaf sebelumnya Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Sulastri. Ya, baik Ibu Sulastri, terkait pertanyaan Ibu, apakah Ibu sebelumnya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan jari-jari Ibu? Tidak Bu. Oh, tidak ya Bu? Apa mungkin sebelumnya makan makanan seperti kacang-kacangan, jeroan, daun melinjo, emping, daun singkong atau daun bayam Bu? Kemarin saya habis makan kacang mete banyak Bu. Lah itu Bu, kemungkinan besar sakitnya di jari-jari Ibu karena kebanyakan makan kacang mete itu Bu. Pernah mengecek asam urat sebelumnya ya Bu? Sudah pernah ngecek sih Ibu, tapi itu dulu dan itu juga hasilnya normal Bu. Begini Bu, kadar purin dalam tubuh itu juga bisa naik turun, tergantung makanan apa yang banyak Ibu konsumsi. Kemungkinan Ibu asam urat Bu. Terus bagaimana Bu? Ini bahaya atau tidak? Oh, tidak apa-apa Bu, bisa disembuhkan kok. Dengan catatan, Ibu juga harus mengurangi dulu makanan yang menyebabkan kadar purin naik Bu. Berarti saya tidak boleh makan makanan itu terus ya Bu? Padahal saya suka. Tidak dilarang kok Bu, cuma dibatasi ya. Tapi saran saya saat ini jangan dimakan dulu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya atas solusinya. Ya Bu, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih Ibu. Saya permisi. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Silakan duduk ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maya Kondisi. Di sini saya sebagai seorang konselor. Ada yang bisa saya bantu? Tapi sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Yasmina Bu. Di sini saya mau konsultasi mengenai masalah kesehatan saya Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasakan demam, nyeri otot, sakit kepala, muntah-muntah, mual-mual, dan juga muncul ruam merah di tangan dan kaki Bu. Kira-kira saya sakit apa ya Bu? Dari gejala-gejala Ibu sampaikan, kemungkinan Ibu mengalami sakit DBD. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi bagaimana cara pengobatannya Bu? Untuk pengobatannya, Ibu bisa memperbanyak minum air untuk mencukupi cairan tubuh, istirahat yang cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengobatannya. Lebih lanjut, Ibu bisa langsung ke dokter. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pencegahannya, apa yang harus saya lakukan Bu? Untuk pencegahannya, Ibu bisa menguras bak mandi seminggu sekali, pasang lampu, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, serta itu
gunakan lotion atau anti nyamuk. Terima kasih banyak Ibu untuk semua penjelasan yang sudah Ibu berikan. Sama-sama, Bu. Permisi Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yasudina. Di sini saya sebagai seorang konselor. Ada yang bisa saya bantu Bu? Tapi sebelumnya, boleh tahu ini dari Ibu siapa ya? Oh, perkenalkan, nama saya Maya. Di sini saya mau konsultasi, Bu, mengenai gangguan kesehatan saya. Kira-kira apa keluhan Ibu? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa kembung pada perut bagian atas, sering bersendawa, nyeri pada ulu hati, dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Rasa panas pada perut bagian atas, cepat merasa kenyang saat makan, dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan dan mual. Jadi kira-kira saya sakit apa ya, Bu? Dari keluhan yang Ibu sampaikan, bisa diperkirakan Ibu menderita sakit ma Bu. Jadi sakit ma itu merupakan sakit yang seperti apa ya, Bu? Jadi sakit ma itu merupakan penyakit yang menyerang saluran pencernaan Bu. Mengapa saya bisa? Jadi penyakit ma itu terjadi karena beberapa faktor Bu. Bisa jadi karena Ibu stres, dan bisa jadi karena Ibu sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Misalnya Ibu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, makanan-makanan yang asam atau makanan-makanan yang pedas, dan mengkonsumsi minuman, misalnya minuman yang bersoda Bu. Aduh, iya Bu, jenis makanan Ibu sebutkan tadi sering saya konsumsi, apalagi makanan yang pedas. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu? Sakit ma sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Yang harus Ibu lakukan adalah Ibu harus mengurangi stres. Selain itu, Ibu juga harus mengurangi makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Apabila perlu, tidak usah lagi Ibu konsumsi makanan-makanan tersebut Bu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu, Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? perkenalkan saya Erwin Tringgiranja. Saya saat ini menderita penyakit kaki gajah. Nah, yang saya ingin mau tanyakan, penyakit gajah itu apa Bu, dan apa penyebabnya? Baik Pak, penyakit kaki gajah atau disebut filariasis adalah penyakit menahun yang menular dan disebabkan oleh infeksi cacing jenis filaria pada pembuluh getah bening, dan cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Terus bagaimana cara mencegahnya? Untuk pencegahannya, Bapak bisa melakukan hal-hal seperti yang pertama, hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal Bapak. Yang kedua, kenakan pakaian yang tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang berisiko terpapar gigitan nyamuk. Yang ketiga, Bapak harus rajin-rajin mengoleskan lotion nyamuk ketika beraktivitas di luar ruangan. Yang keempat, penggunaan kelambu saat tidur. Dan yang kelima, membersihkan genangan air atau pot-pot yang berpotensi menjadi sarang nyamuk Pak. Baik Bu, terima kasih. Lalu bagaimana saya mengobati penyakit kaki gajah Bu? Nah, jika sudah terinfeksi penyakit ini, Bapak bisa mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter dengan tujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saya permisi. Sama-sama Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Intan Terus, saya penderita hipertensi. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi. Jadi akhir-akhir ini saya sering pusing dan juga lemas. Saya dites tadi, hasilnya 160%. Jadi Ibu penderita hipertensi. Apakah Ibu sudah mengonsumsi obat hipertensi? Sudah Ibu, Apakah Ibu juga sudah menjaga pola makan dan istirahat? akhir-akhir ini saya tidak menjaga pola makan saya. Saya juga sering minum obat. Baik Ibu, saya akan menjelaskan apa saja yang harus Ibu lakukan agar
tekanan darah ibu tetap stabil dan tidak terus ya ibu. Jadi jika tekanan darah kita naik, maka akan menyebabkan penyakit stroke ibu. Baik, ibu harus menjaga pola makan ibu ya. Ibu harus menghindari makanan-makanan yang asin, kemudian makanan yang berlemak tinggi, dan minuman yang berkafein, contohnya kopi. Juga ibu harus rajin berolahraga. Dan itu ibu juga harus banyak makan makanan yang berserat tinggi, contohnya buah-buahan dan sayuran, dan juga ikan. Ibu juga harus menghindari cemas dan stres ibu, karena ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hipertensi. Ibu juga harus banyak beristirahat, kemudian harus rutin untuk minum obat hipertensi, kalau bisa di jam yang sama ibu. Baik ibu. Bu, saya ingin bertanya, apakah saya bisa mengkonsumsi daging? Untuk konsumsi daging bisa ibu, tapi jangan berlebihan ibu ya. Baik ibu. Apakah masih ada yang ibu tanyakan? Tidak ada lagi ibu. Terima kasih ibu. Saya Ya ibu, silakan. Mengganggu perasaan Lia itu bisa dibicarakan bersama. Iya Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Lia jelaskan? Iya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi ya Bu. Kalau begitu, ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Lia. Di sini Lia bisa bercerita tentang semua yang Lia rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Lia bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Lia menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Lia rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen ada di kelas. Bisakah Lia contohkan ketika Lia tampil di depan kelas? Bisa Bu. Selanjutnya, apa yang Lia lakukan ketika Lia merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Lia merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Bu. Mungkin Lia berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit. Apakah demikian? Iya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Lia bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya Bu. Ya, bagus sekali Lia sudah memahami masalah yang Lia alami, yaitu bagaimana dia bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Lia. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Lia sudah punya cara untuk mengatasi masalah Lia tentang tidak percaya diri, presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat Lia merasa bingung? Saya takut jika saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman. Apakah Lia sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Bu.
Jika mencobanya saja Lia belum, lalu kenapa Lia bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri, presentasi, dan menjawab pertanyaan dosen. Lah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Yang pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dahulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Lia sudah tahu apa yang harus Lia lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan saya juga tahu langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Lia akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Lia presentasikan. Kedua, Lia akan berpenampilan rapi sehingga Lia akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Lia akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Lia yakin akan melakukan itu? Ya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Lia sampaikan? Tidak, Bu, saya kira sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup